Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ahmad Yasin SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pekalongan. Akan memaparkan tugas modul 1.1 A8, koneksi antar materi refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan saya masih sering memberikan materi untuk menuntaskan sesuai target KKM yang ditetapkan oleh sekolah, tanpa memperhatikan perasaan siswa, kemampuan, dan bakatnya. Selain itu, saya jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Di dalam pembelajaran, saya masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya, tanpa melihat proses siswa di dalam belajar, sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang nilainya bagus dikatakan lebih pandai, dan meremehkan kemampuan anak yang mendapat nilai rendah. Hal ini membuat siswa tertekan karena harus mendapatkan nilai akhir yang bagus dan kepercayaan diri anak menurun. Kemudian di dalam pembentukan karakter, selama ini sebagai guru PAI saya masih kurang peduli di dalam menumbuhkan pembentukan karakter siswa di sekolah. Bagi saya, tugas guru selama ini hanya mengajar di kelas, padahal ada hal yang juga sangat penting, yaitu berkaitan dengan menumbuhkan karakter siswa. Karakter akan terbentuk dengan adanya pembiasaan-pembiasaan yang baik di sekolah. Sebagai guru, saya belum sepenuhnya menerapkan konsep trilogi Ki Hajar Dewantara. Nah, setelah saya mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar, ada 3 hal yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, pendidikan memerdekakan, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman, dan pendidikan menuntun. Yang pertama, pendidikan memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan akan membuat siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam, seperti audio, visual, sampai pada kinestetik. Tugas guru untuk mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar anak yang beraneka ragam ini. Strategi yang saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan kemajuan dan tingkat perkembangan siswa dalam belajar. Selain itu, melakukan pendekatan dengan berbagai metode belajar yang variatif agar membuat siswa semangat dan senang mengikuti pembelajaran. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman, saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki karakteristik bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri juga bahwa anak-anak memiliki kekurangannya masing-masing. Namun, saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mengeksplor lebih jauh, maka potensi pada diri anak dapat muncul dan mencapai tingkat tertinggi. Pendidikan menuntun. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh anak. Memberikan berbagai materi kepada siswa tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa dapat membuatnya tertekan dalam belajar. Guru harus mampu menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Guru sebagai role model yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh siswa. Untuk itu, saya harus menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam penanaman budi pekerti, serta menerapkan trilogi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan istilah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tutwuri handayani.
Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan berusaha menjadi teladan bagi siswa baik dalam perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Melakukan pendekatan emosional kepada siswa dengan saling berbagi cerita, motivasi kepada anak-anak, serta memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minat mereka. Demikian pemaparan saya tentang tugas, koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.